Sebenarnya bukan PKS yang di-endorse untuk merasionalisasi pilihan paket Anies Baswedan Sohibul Iman ini atau Heeh, aman ya, iya, tapi justru Anies Baswedan mhm, mem-PKS-kan Anies lah seperti itu. mem-PKS-kan Anies. Nah, bukan paket Anies dengan kadernya PKS. Kalau yang terjadi demikian, ini pada lari semua anggota koalisinya. Dan kalau memang Anies ini dalam tanda petik tertarik proposalnya PKB ketimbang PKS, nah saya kira pasangan dari PDIP ini melengkapi Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, pekan ini kami memilih isu terkait Pilkada Jakarta yang semakin hari semakin memanas dan isunya juga semakin terbuka gitu ya. Ramai pemberitaan di publik, Anies Baswedan akan maju sebagai salah satu calon gubernur yang diusung oleh beberapa partai, di antaranya PKS. Nah, sementara, PKS akan mengusung Anies, dengan cawagupnya dari kader PKS sendiri. PKS, sebagai sebuah partai tidak bisa berdiri sendiri untuk mengusung Anies dalam pilkada ini, maka PKS membutuhkan dukungan dari partai lain. Sementara dari partai lain, menginginkan kadernya juga yang akan mendampingi Anies sebagai cawagup, misalnya PDIP begitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang di channel YouTube Forum Keadilan TV itu sudah tidak asing lagi, dan buat Sobat Forum juga udah sering menyaksikan beliau di layar kaca. Kita sapa aja langsung, beliau adalah Mas Agung Baskoro. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat Wah, Bang. ini nggak kesasar kan tadi ya? Enggak, aman aman. Ini langganan nih di forum. Kemarin kita baru di program yang Iya, lain ya, ini ketemu betul. lagi di program ini. Gimana Mas, perkembangan Di terkait Pilkada Jakarta ini? iya, saya kira makin hangat, makin menarik, dan yang tak kalah pentingnya itu makin, membingungkan kawan dan lawan. Makin membingungkan ya? Iya, karena manuver PKS ini saya kira memang di luar dugaan, dalam tanda petik mereka agak kekeh ya Hmm, mempertahankan, Pak Sohibul sebagai iya, paket yang diusung bersama Anies gitu. Nah, saya kira bahasa-bahasa kekeh ini memang harus dicairkan agar, semua kemungkinan masih bisa dimasukkan dalam mhm, logika-logika nalar politik elektoral karena waktunya masih panjang, Bang. iya, Masih ada ya 2 bulan lagi 27 Agustus kan pendaftaran iya, KPU sehingga kalau bahasan komunikasi politiknya terlalu kaku, khawatirnya nanti PKS mengulang kejadian di masa lalu iya, ketika nama Mardhani dimunculkan, pasangkan sama Anies, tiba-tiba gugur di tengah jalan iya, karena disalib Sandi Uno. iya. Akhirnya yang masuk ke KPU Anies Sandi kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan PDIP juga punya paket Calon sendiri juga ya, persis heeh. persis. Kira-kira PDIP, kalau PDIP, mencalonkan Anies dengan cawagupnya dari kadernya, Sangat PDIP bisa. bisa sendiri ya? Persis, bisa karena kan PDIP 15 kursi, Bang. Secara Heeh, institusional ketika kolaborasi sama PKB yang iya, notabene 10 kursi, itu sudah lebih dari cukup 25 kursi karena minimalnya pilkada threshold itu 22 kursi. 22. Nah, jadi secara institusional bisa dan sangat mungkin karena memang ceruk PDIP itu memang berbeda dari ceruk PKB. Iya, Dan kalau memang Anies ini dalam tanda petik tertarik proposalnya PKB ketimbang PKS, nah saya kira pasangan dari PDIP ini melengkapi Anies. iya, Karena memang dari segi ideologi, demografi pemilih, ya itu membutuhkan satu sama lain. Apalagi kita tahu 2017 kan kontestasi Anies dengan calon PDIP waktu itu Pak Basuki Cahayapurnama sangat mhm, ketat, kencang ya. iya, Sehingga memang ketika ada arahan Anies dipasangkan dengan teman-teman PDIP ini sedikit banyak bukan hanya menarik dari segi elektoral, tapi bisa juga merajut rekonsiliasi politik di Jakarta, iya. Nah, seperti itu.
PKS sendiri ini kan harus merangkul PDIP Iya, maupun PKB PKB, ya, yes, kalau dia ingin tetap Anies gitu. betul. Kira-kira, akankah PDIP maupun PKB setuju dengan Opsi. opsi atau paket yang ditawarkan oleh PKS, dan kalau misalnya butuh effort gitu ya Iya. dari PKS sendiri, apa yang harus dilakukan PKS, Mas? Sebenarnya bukan PKS yang di-endorse untuk merasionalisasi pilihan paket Anies Baswedan Sohibul Iman ini atau Heeh, aman ya, iya. tapi justru Anies Baswedan gitu. Karena dia yang punya Oh, kunci untuk menjelaskan siapa kriteria cawagup ideal versi dia. iya, Misalkan dari PKB ada Ibu Ida Fauziah mhm, misalkan, dari PDIP Pak Andika Perkasa misalkan, iya, dari Nasdem mungkin Ahmad Ahmad Sahroni Saroni, ya. Nah, kalau dari PKS Sohibul Iman. Nah, 4 nama ini ditarungkan saja secara terukur. Misalkan ada mhm, survei kredibel, ya, tunjuk lembaga survei yang independen yang bisa mensurvei dari 4 ini siapa yang paling, mhm, potensial mendampingi Anies dan memenangkan iya, pertarungan. Satu. Yang kedua, uji kandidat. Apakah bentuknya mini konvensi, mereka visi misi, sampaikan mhm, programnya, diuji, ditanya sama panelis, mana yang paling oke, paling menarik sebagai iya, cawagupnya Anies misalkan. Atau yang ketiga ya uji akseptabilitas di partai. Andika ini diterima nggak di PKS? Andika diterima nggak di PKB? Di iya, Nasdem? Di mana lagi misal? Eda Fauzia gimana? Kemudian Asaroni dan Ahmad seterusnya. Jadi Saroni, ini fair kan akhirnya. Nah yang bisa melakukan itu Anies. Nah kalau PKS kemudian ingin mengendorse kadernya sendiri, mhm, artinya kan ini jadi deadlock lagi bang. Ya PKB juga akan begitu. iya, Nasdem, PDIP juga sama kan. Nah, jadi Aniesnya sebagai rekonsiliator di internal Koalisi Perubahan plus PDIP ya, Koalisi iya, Perubahan plus agar apa? Agar ada titik temu. Win-win-nya untuk saya siapa sih? iya, Ya, tapi memang ini harus disepakati oleh semua gitu. Tapi kalau enggak bisa-bisa Koalisi Perubahan Plus ini pecah dua. mmm, PKS Nasdem masuk koalisinya, PDIP PKB masuk koalisinya. Tinggal Aniesnya yang mana? di mana? Di mana gitu. Karena Heeh, baik PKS maupun PKB ini mengusung nama Anies sebenarnya. mhm mhm Tapi kalau mhm. nggak ketemu, ya repot. Nah, Anies yang akhirnya menjadi penentu yang akan mengarahkan kemana dia akan berlabuh. Mhm. Seperti itu. Kalau ngelihat kondisi hari ini, Mas, Iya, mungkin nggak, dari sisi Aniesnya atau iya, dari sisi PKS-nya justru nyebrang nih ke Kim? Karena melihat kosong, kondisinya ini ya, apa deadlock. namanya, PKB dan PDI yang kayak Mas Iya, Agung jelaskan tadi, sangat mungkin ya. mungkin ya? Apalagi kan memang Nasdem dan PKS sudah memulai komunikasi ke koalisi Indonesia Maju gitu Heeh, sebelum sebelum pilkada berlangsung. Jadi saya melihat kalau misalkan itu terjadi maka arahannya ya ini head to head, 2 pasang gitu dan kalau 2 pasang petahana manapun itu dirugikan sebenarnya. iya, Nah dan kan kan PKS dan Nasdem berlabuh ke Kim itu besar mmm, ya karena memang, punya posisi tawar PKS ini, iya, Nasdemnya juga, Kimnya apalagi karena sekarang punya presiden. Baik sekarang sampai 20 Oktober maupun sampai nanti ketika, mhm, Presiden Jokowi sudah tidak menjabat di masa Prabowo. Sehingga PKS punya mesin yang solid, mhm, kemudian mereka bersama pemegang kekuasaan, nah tinggal pekerjaan rumahnya mencari siapa sosok ya gubernur yang paling pantas, pas bagi dalam tanda petik Sohibul Iman. mhm. Kalau memang Sohibul Iman ini semacam harga mati, seperti itu. Nah, ada sebagian kalangan Iya, menyebutkan, eee, terobosan memasangkan antara Anies dan Sohibul Iman ini iya, salah satu upaya manuver nih dari PKS. iya. Mas Agung ngelihatnya gimana, Mas? Iya, karena memang ada aspirasi di tingkat grassroots PKS internalnya gitu, kerinduan mereka ingin punya kader yang tampil di publik. Apalagi mereka partai kader kan. Mhm, Ujungnya kan kalau bisa ada publisitas kader yang masif agar proses pengkaderan itu memang dianggap berhasil. mhm, Yang kedua memang ada aspirasi dari publik eksternal juga yang melihat loh PKS sudah menang pileg kok sampai hari ini nggak ada calon untuk gubernur, nggak ada calon untuk wakil gubernur. Nah, iya, PKS merespon itu.
Nah, saya kemarin kan mikirnya PKS, menganiskan PKS gitu, mem-PKS-kan Anies lah seperti itu. Mem-PKS-kan Anies. Nah, bukan paket Anies dengan kadernya PKS. Kalau yang terjadi demikian, ini pada lari semua anggota koalisinya karena memang ceruknya sama kan, problemnya kan di sana. Sebagai akar masalah kenapa akseptabilitas aman ini menjadi rendah di koalisi perubahan, utamanya di PKB seperti itu. Nah, jadi ketika PKS belum mem-PKS-kan Anies, maka ini pekerjaannya lebih besar lagi. Dan itu nggak gampang. Merasionalisasi aman ini memang aman sampai akhir. Ya, karena ada banyak pertimbangan, ada banyak keterbatasan paket aman ini ketika diadu ataupun diuji dengan lawan-lawan yang lebih lengkap ya kapasitasnya, kemudian kemampuan elektoralnya meraih simpati massa seperti itu. Jadi saya melihat memang ini perjuangan bagi PKS selain merasionalisasi publik, tapi juga bagaimana memastikan aman ini bisa diterima oleh elit. Seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung Mas Agung. Ya. Siapa aja nih lawan-lawan yang berpotensi menghadapi Anies? Artinya yang bakal maju gitu ya dari Kim sendiri kira-kira Mas Agung lihat? Kalau basisnya survei Bang Darwin, pertama yang mencuat itu jelas Ridwan Kamil ya. Masih RK Ridwan Kamil dari Kim kalau untuk cagupnya. Kalau di sisi PDIP-nya Andika Perkasa. Ya, kalau di sisi perubahannya Anies Baswedan. Nah, ini tiga nama ini saya kira mungkin dalam bulan-bulan ini akan mengkerucut. Misalkan apakah RK jadi maju di Jakarta atau kembali ke Jabar. Nah, kalau misalkan tidak ada solusi dari Koalisi Indonesia Maju menggantikan nama RK, bisa-bisa muncul nama baru. Apakah cukup cawagup saja atau tetap cagup? Nah, kalau tetap cagup, siapa? Kan itu pertanyaan dasarnya. Apakah diambil dari sisi Koalisi Perubahan? Apakah diambil dari Koalisi PDIP? Walaupun sangat kecil kemungkinannya ini. Ya, yang paling jelas kan dari sisi Koalisi Perubahan ya, karena ada relasi. Tapi juga saya melihat apa iya koalisi sebesar Kim hanya mau jadi cawagup aja. Kan itu pertanyaan fundamental yang harus kita jawab bersama sekarang. Karena kalau di situ ditanya, maka merujuk Koalisi Indonesia Maju, maka yang mengemuka misalkan dari PAN itu ada nama Gita Anzani misalkan. Demokrat kemarin ada Heru Budi, walaupun Pak Heru Budi nggak mau PJ Gubernur sekarang. Nah, kemudian dari sisi Gerindra tempat mencuat ada nama Kaisang, ada nama Budi Satrio, ya ada nama Ariza Patria, seperti itu. Kemudian dari sisi Golkar, nah ini pasca Ridwan Kamil akhirnya ada list lain Ahmad Zaki, kemudian ada Erwin Aksa, seperti itu. Nah, dari nama-nama tadi saya masih ragu apakah ini cukup sepadan dengan nama Anies Baswedan. Kalau ditarungkan sebagai cagup, apalagi kalau misalkan Andika Perkasa nih. Ya, jadi jujur kalau misalkan Ridwan Kamil mundur, saya kira Kim akan kebingungan mencari alternatif nama pengganti Ridwan Kamil. Dan waktunya sekarang kan makin mepet, Bang. Jadi kalau misalkan ditanya, ya tinggal menunggu Kim milih mana. Sampai misalkan siang ini kita berdiskusi, apakah poros Anies Baswedan atau poros Andika Perkasa. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Anies Baswedan ke Andika Perkasa misalkan, wah lebih seru lagi nih. Lah, Kimnya kemana? Karena ini udah merger nih, Anies Andika kan. Harus ada calon pasti. Nah, siapa? Nah, itu pertanyaan mendasarnya. Karena sangat mungkin ya ini akhirnya menjadi head to head dan tidak menutup kemungkinan juga bisa satu pasang lawan kotak kosong atau mungkin 3 dan seterusnya. Jadi tergantung bagaimana PKS menyikapi ya respon minor dari internal Koalisi Perubahan maupun respon eksternal dari koalisi di luar Koalisi Perubahan, Bang. Seperti itu. Kalau dari sisi ini Mas, riset ya, Mas Agung kan dari Trias Politika ya. Udah ada pastinya lakukan riset-riset terkait Pilkada Jakarta ya. Kalau by riset sebenarnya yang berpotensi menjadi lawan seriusnya Anies itu siapa, Mas? Ya, kalau kita lembaga Trias memang belum survei Pilkada Jakarta, Bang. Tapi mungkin dari teman-teman lembaga lain itu ada beberapa temuan ya. Saya kira
nama Ridwan Kamil masih RK relatif ya? kuat, satu. Yang kedua, sebenarnya Basuki Cahayapurnama. Oh masih? Ya gitu. Cuman kan sepertinya di internal PDIP nama Basuki Cahayapurnama ini kurang tinggi ya Bang ya, sehingga memang dia lebih banyak kemarin diarahkan ke Sumut, bukan ke Jakarta gitu. Iya. Dan di Jakarta kita tahu ada Pak Andika sebenarnya. Nah jadi kalau misalkan Pak Andika ini memang serius didorong, otomatis teman-teman lembaga survei harus menggelar survei lagi untuk mendorong nama Pak Andika disurvei ke Jakarta sebagai lawan sepadan untuk Anies Baswedan seperti itu. Jadi saya kira ada 3 kandidat itu yang memang potensial untuk menjadi Itu lawan. 3 kandidat cagup ya? Betul, cagup. Cawagupnya banyak nama beredar? Cawagup masih banyak. Masih banyak nama gitu. beredar. Karena masih dinamis nama cagupnya, otomatis cawagupnya juga demikian. Iya. Karena sedikit banyak pasangan itu bisa terwujud ketika ada chemistry antara cagup dan cawagupnya, seperti itu Bang. Iya. Nah, kalau dari sisi partai tadi Mas, Ya. kita kembali lagi soal KIM dan Koalisi Perubahan Ya. ini. Secara ini dinamika politik ini kan sah-sah aja ya. Betul. Kalau terjadi ini ya gesekan gitu ya, yang Betul. sekarang kita sama-sama lihat gitu. Tapi Ya. ini berdampak juga nggak sih Mas di Pilkada DKI Jakarta ini? Iya, saya melihatnya memang dinamika ataupun gesekan yang terjadi di Jakarta ini memang terjadi karena dalam tanda petik ada logika internal dalam konteks PKS misalkan yang sudah punya paket paslon untuk dimajukan. Yang kedua ada nalar eksternal dalam konteks dinamika politik nasional di mana kita harus bareng terus nih dalam konteks Indonesia Maju. Ya, jadi nalar Pilpres, koalisi Pilpres itu dibawa ke Pilkada sehingga membuat muncul ya kebuntuan-kebuntuan politik baik di KIM, baik di Koalisi Perubahan, dan bola liar ini yang sedang ditunggu oleh PDIP yang masih butuh teman koalisi agar bisa mengajukan paslon. Karena PDIP sendiri hanya meraih 15 kursi, Bang. Itu butuh 7 kursi tambahan untuk memastikan mereka bisa mengusung calon. Nah, dari mana tambahan itu? Ya bisa dari Koalisi Perubahan, bisa dari KIM juga ya. Seperti itu. Jadi bola liar ini yang sedang ditunggu PDIP, bola liarnya dapat, langsung daftar. Jadi ini satu pasang kan. Nah, jadi saya melihatnya memang ke depan dinamikanya akan makin meruncing dan terbukti kemarin di Banten KIM ini saling berhadap-hadapan kan. Ya Golkar mendeklarasikan Airin, Gerindra itu sama saya lupa namanya. Jadi saling berhadapan-hadapan di Banten, Provinsi Banten seperti itu. Jadi Pak Sony apa. Nah, jadi ini bisa terulang di Jakarta. Bisa terulang lagi di Jawa Barat. Artinya KIM yang dibayangkan solid ya ternyata berdinamika dan akhirnya memisahkan diri satu sama lain karena memang kearifan politiknya tidak memungkinkan KIM itu bisa diinjeksi di semua provinsi seperti itu. Iya. Nah, tadi sempat ada muncul nama Ridwan Kamil ya, RK gitu ya. Betul. Ini kita agak keluar dikit nih dari Jakarta ini. Karena pilkada ini akan serentak gitu ya. Betul. Kira-kira bagaimana dengan Jabar? Pertanyaan saya yang pertama ketika ditinggal oleh RK dan wakil dari RK ini siapa yang akan diusung oleh si KIM ini? Kan tadi RK akan diinin dari Golkar ya? Ya, betul. Ya Mas ya? Iya. Kira-kira wakilnya yang udah mencuat siapa? Nah, jadi ini mungkin kali pertama di mana Pilkada Jawa Barat tergantung dengan Pilkada Jakarta. Nah itu makanya pertanyaan Pilkada itu Jakarta tergantung Pilkada Jawa Barat. Nah saya kira saya sebenarnya mau ke arah situ tadi tuh. Iya, jadi tersandera ini kan dua provinsi ini karena Ridwan Kamil. RK tuh kan Jabar banget ya. Banget. Jadi saya melihat memang kalau RK tidak bertarung di Jawa Barat, maka dinamika politik di Jawa Barat akan sangat cair. Ya, walaupun memang setelah RK itu nama yang mencuat Pak Deddy Mulyadi dari Gerindra ya. Ada lain-lainnya. Ya gitu, ada Bima Arya Sugiarto dari PAN gitu. Jadi
3 nama inilah ya selain RK yang mencuat di Jawa Barat gitu. Nah, kalau ditanya siapa wakilnya RK, ya nama seperti Mas Bima Arya atau PAN yang lain Desi Ratnasari, atau misalkan ada klausul kesepakatan dengan Kim yang lain mendorong nama dari siapa, mungkin dari Demokrat, dari Golkar, dari PAN atau dari mana, seandainya memang RK di Jakarta. Jakarta. Tapi kalau misalkan RK di Jabar, ya ini Kimnya memang pecah lagi seperti di Banten. RK versus Deddy Mulyadi. Nah, kalau sudah demikian saya kira ya tinggal mencari pasangan yang melengkapi. Misalkan RK kemarin kan ngambil Pak UU Ruzanul Ulum, santri. Nah, sekarang apakah tetap sama beliau atau sama yang lain? Misalkan yang tadi Bima Arya, Desi Ratnasari dan seterusnya. Pak Demul gimana? Pasti akan mencari wakil yang punya elektabilitas yang tinggi. Bisa jadi mirip juga sama RK, rebutan ini. Karena prioritasnya kan sesama Kim kan misalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada PKS. Karena di sana musuhnya juga kuat di Jawa Barat. Ya kalau PKS, Lumbung PKS juga itu Jawa Barat kan. betul. Jadi bisa jadi rebutan wakil yang dari PKS bisa juga. Karena ini kan sisi santrinya mewakili, sementara Pak Demul itu kan kuat sisi-sisi kultural nasionalisnya kan seperti itu. RK juga demikian, sisi-sisi kultural nasionalis. Jadi saya melihat memang perebutan wakil di Jawa Barat akan sengit karena menentukan bukan hanya kemenangannya tapi juga seberapa panjang nafas elektoral lawannya RK. Gitu. Kalau misalkan penantang-penantangnya RK salah memilih wakil, maka mereka akan kalah sebelum bertarung. Karena RK sendiri sudah kuat secara elektoral dan jauh selisihnya seperti itu. Dan bagi penantang-penantangnya seperti Pak Demul atau yang lain, itu pekerjaan rumah yang saya kira harus dicicil dari sekarang. Opsi-opsinya jangan sampai tergantung dengan konstelasi politik RK kemana nih, Jakarta, Jawa Barat, nggak bisa. Pak Demulnya harus bergerak dari sekarang. Karena kalau tidak, bisa jadi dia kalah kembali sebagaimana pilkada di 2018. Seperti itu. Jadi harus dari sekarang bergerak, bukan hanya Pak Demul tapi yang lain juga. Ya karena kalau RK akhirnya balik ke Jabar, wah itu perjuangannya luar biasa keras. Seperti itu. Nah, yang tadi terkait RK kalau misalnya masuk ke Jakarta gitu ya, diusung oleh Kim gitu. Betul. Kandidat calon wakilnya yang kuat, Mas? Iya, kalau misalkan dari nama-nama yang beredar ya, PAN misalkan Mbak Zita Anjani, PSI misalkan Kaesang, kemudian Gerindra ada Budi Satrio atau Ariza Patria. Nah, saya kira memang Mas Kaesang menguat seperti itu. Walaupun ini ada arahan beliau maju di Jawa Tengah ya. Nah, saya kira di Kim nanti bisa digodok siapa yang menjadi titik temunya. Dan itu yang bisa memutuskan ya para presiden, para kingmaker, ketum-ketum partai itu kan. Nah, tapi sementara ini yang saya lihat memang nama Mas Kaesang yang potensial mendampingi RK di Jakarta. Kalau memang opsi itu dipilih sebagai arahan strategis bagi Kim untuk memastikan Mas Kaesang ini berada di orbit strategis politik nasional. Karena kan beliau ketua umum PSI. Ya idealnya ya beliau harus ada di sekitaran ibu kota. Walaupun ibu kotanya sekarang bukan lagi ibu kota tapi daerah khusus Jakarta seperti itu. Nah, walaupun memang ada arahan Jawa Tengah sebenarnya, beliau kemarin dirilis survei teman itu cukup tinggi ya, Bang. Jadi saya melihat pilihannya Jawa Tengah Jakarta ini bukan hal yang mudah, tapi ada arahan memang cagup itu lebih menarik kan ketimbang cawagup. Ruang-ruang eksperimentasi kepemimpinannya lebih jelas, terukur. Karena kalau cawagup kan melengkapi saja, demikian. Nah, kita udah bahas tadi Anies, ada bahas tadi RK untuk cagup DKJ, daerah khusus Jakarta. Ada nama lainkah, Mas, yang akan maju dalam pertarungan Pilkada Jakarta nanti? Ya, kalau misalkan Anies RK ini bertumbuk ataupun tarik-menariknya sangat kuat, maka ya tadi ada koalisi alternatif ya yang muncul. Misalkan dalam konteks ini PDIP, nama Pak Andika mengemuka seperti itu. Nah, Pak Andika Perkasa ini memang saya lihat dalam beberapa hari terakhir didorong oleh teman-teman internal PDIP supaya bisa terlibat di Jakarta dalam beragam opsi, apakah cagup maupun cawagup seperti itu. Nah, Pak Andika ini memang saya lihat potensial. Kenapa? Karena
beliau kemarin cukup intensif di Pilpres Iya. gitu, dan kalau memang ada ruang beliau untuk muncul kembali di Pilkada Jakarta, saya kira ini menarik karena bisa melengkapi nama-nama seperti Anies, Iya. RK, maupun ya kalau dia mau maju mulai dari sekarang ikhtiar-ikhtiar elektoral itu dilakukan karena lawan yang dihadapin ini bukan Bukan kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Pertama Anies petahana Jakarta, kedua RK RK. petahana Jabar. Kan Iya. gitu. Jadi memang nggak gampang kalau Pak Andika maju sebagai cagup. Makanya kalau saya endorse, ya idealnya cawagup, Bang. Cawagup ya. Ya yang paling realistis dengan jangka waktu yang sangat mepet seperti sekarang gitu ya. Masa kampanye juga nggak banyak, cuma 3 bulan gitu. Jadi ya paling mungkin ya cawagup. Dan memilih cagup yang memang potensi menangnya cukup besar. Seperti itu. Artinya kalau kita bicara Pilkada Jakarta Iya. November mendatang, kemungkinan besar akan bertarung Minimal 2 Anies dan pasang. RK Bisa juga yang lain. di posisi gubernur, Betul. cagupnya. Betul. Bisa jadi RK ini masih dinamis, Bang. Oh gitu. Iya, bisa jadi Anies berhadapan dengan kotak kosong, Anies berhadapan dengan RK, atau Anies berhadapan bukan dengan RK. Ada calon lain. Calon lain. Yang nanti akan Ya, tiba-tiba muncul. betul, bisa 1 pasang, bisa 2 pasang, bahkan bisa 3 pasang. Gitu. Karena memang ya Jakarta sedinamis itu. Iya. Di 2017 kemarin bahkan penetapan Anies Sandi itu hitungannya Last minute ya. iya, last minute ya, injury time. Bahkan kita kaget kan, Anies Sandi ya. Aniesnya di mana, Sandinya di mana? Wah, udah gitu. Nah, ini juga bisa demikian. Ya. Sampai ujung nanti bisa jadi ada banyak kejutan mengemuka karena Pilkada Jakarta kan ya kita tahu begitu cair ya konstelasinya. Oke, Bang. Ya. Mas, kita ini nikmati kopi Siap. dulu nih, Mas. Siap. Ini serius banget obrolan. Jadi Mas Agung di Ya. Trias. Siap. Cukup mondar-mandir di daerah-daerah. Ya, survei, pendampingan untuk pemenangan gitu. Di luar podcast dan lain-lain. Pilkada mana, Mas, yang di ini? Ya. Kalau pilkada yang kita Gubernur. kawal Bangka Belitung sampai pada level pemenangan. Sisanya survei-survei kemarin di Kepulauan Riau, sekarang di Bengkulu, provinsi plus kota kabupaten, sama Sulsel ada 8 kota kabupaten gitu. Sisanya person by person sih, Bang. Request. Karena memang pilkada kali ini selain serentak, dia juga dinamikanya juga cukup tinggi ya. Persis. Itu yang buat kita juga harus memprioritaskan akhirnya. Nggak bisa kita merangkul semua. Karena ya keterbatasan SDM, keterbatasan kandidat juga gitu. Jadi itu pun memang di kandidat nggak bisa semuanya kita seragamkan keinginannya sama, Bang. Misalkan yang satu butuhnya full dari darat, udara sampai laut katakan gitu ya. Ada yang butuhnya darat doang kampanyenya. Ada yang butuh udara doang. Ada yang butuh udahlah Mas riset aja. Kita nggak butuh darat sama laut, udara gitu kan. Jadi Mas kawal risetnya, surveinya, quick count-nya misalnya. Jadi sekarang itu variasi servicesnya lebih beragam karena semakin melek politik kandidat-kandidatnya gitu. Jadi kita konsultan ya mau nggak mau harus juga inovasi, Bang. Inovasi dan memberikan nilai tambah pada layanan kita karena kan ini semua lembaga kan. Walaupun memang bisa dihitung dengan jari siapa sih yang istilahnya bakalan mau sampai turun ke level grassroots ya, Bang. Grassroots ya, mendampingi day to day seperti itu dan nggak semua juga. Dan di titik ini memang lembaga-lembaga konsultan lokal tumbuh, Bang. Tumbuh subur itu. Tumbuh subur banyak dan beberapa emang jadi kompetitor kita ketika pilkada berlangsung gitu karena dia mendampingi penantang kan misalkan seperti itu. Oke, Mas Agung makasih banyak. Gak terasa kita udah sekitar setengah jam nih ngobrol-ngobrol gitu ya. Doa kami semoga apapun itu aktivitas Mas Agung dan tim Sama-sama. di Amin. Trias Politika berlangsung lancar gitu juga dengan kondisi politik kita dalam negeri baik-baik aja dan
Betul. Nggak ada Amin. nggak ada inilah ya, nggak ada Turbulensi. gejolak-gejolak gitu ya. Ya. Oke Mas, jangan kapok di Siap. forum keadilan. Siap. Pasti nanti akan muncul di Dengan senang program-program hati. lain. Terima kasih Bang Darwin, Ya. semuanya teman-teman. Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Saksikan terus Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin, tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.